Aku tak menyangka saat aku datang ke pernikahan sahabatku. Ternyata yang menjadi calon suaminya justru suamiku, yang sudah hampir bertahun-tahun dinyatakan hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Pagi datang seperti biasanya, menyelinap malu-malu melalui celah gorden di jendela kamar sempit Rania. Ia sudah terjaga jauh sebelum cahaya itu datang, terbiasa dengan ritme sunyi yang mendahului kekacauan pagi. Suara pertama yang ia dengar bukanlah alarm, melainkan napas teratur dan lembut dari sosok mungil di sampingnya. Bima, putranya, dunianya. Usianya baru menginjak 5 tahun. Namun wajahnya saat terlelap memancarkan ketenangan yang Rania sendiri sudah lama lupakan rasanya. Ia bangkit perlahan, berusaha tidak menimbulkan derit pada ranjang tua mereka. Setiap gerakan adalah rutinitas yang terukur. Melangkah ke dapur kecil, menyalakan kompor dengan api biru yang paling kecil, lalu menanak nasi. Aroma nasi yang mulai matang adalah parfum pertama hari itu. Sebuah janji bahwa setidaknya untuk hari ini, perut mereka akan terisi. Kehidupan Rania adalah sebuah perjuangan yang ditenun dari benang-benang ketabahan. 5 tahun lalu, dunianya runtuh. Bagas, suaminya, pria yang ia cintai dengan segenap jiwa, pergi dan tidak pernah kembali. Ia pamit untuk sebuah proyek pekerjaan di luar pulau, sebuah kesempatan besar katanya. Rania, yang saat itu sedang hamil tua, melepasnya dengan doa dan senyuman, tidak pernah menyangka bahwa pelukan di depan pintu itu adalah yang terakhir. Seminggu berlalu tanpa kabar. Sebulan. Lalu berita simpang siur itu datang dari seorang teman jauh Bagas, tentang sebuah kecelakaan di lokasi proyek, tentang beberapa pekerja yang hilang dan tak pernah ditemukan. Tidak ada kepastian, tidak ada jasad, hanya sebuah lubang hitam besar yang menelan suaminya dan meninggalkan Rania dalam kehampaan. Ia menangis hingga air matanya kering. Namun tendangan di perutnya mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Ia harus kuat untuk buah hatinya. Maka Rania bangkit. Ia menjual sebagian besar perabotan mereka, pindah ke kontrakan yang lebih kecil, dan memulai hidup dari nol. Ia bekerja sebagai tenaga administrasi di sebuah perusahaan garmen pada siang hari, dan menerima pesanan kue pada malam hari. Tangannya yang dulu lentik kini kapalan. Punggungnya sering terasa pegal, dan kantung matanya menjadi saksi bisu malam-malam panjang yang ia habiskan di depan oven. Tapi setiap kali ia melihat senyum Bima, semua rasa lelah itu menguap begitu saja. Hari ini, setelah menyiapkan sarapan dan bekal sederhana untuk Bima, Rania menyuapi putranya dengan sabar. Bima sangat mirip dengan Bagas. Matanya, bentuk hidungnya, bahkan caranya tersenyum. Kadang, menatap Bima terasa seperti menatap hantu dari masa lalunya. Sebuah pengingat manis sekaligus menyakitkan. "Ibu, nanti siang Bima mau main bola sama Adi boleh?" Tanya Bima dengan mulut penuh nasi goreng. Rania tersenyum, mengusap remah nasi di sudut bibir putranya. "Boleh, sayang. Tapi jangan jauh-jauh. Ya, di lapangan depan rumah saja. Nanti kalau ibu sudah pulang kerja, kita main lagi." "Asyik," seru Bima gembira. Kegembiraan sederhana itulah yang menjadi bahan bakar Rania. Setelah mengantar Bima ke taman kanak-kanak di dekat rumah, ia bergegas menuju tempat kerjanya, bertarung dengan lalu lintas pagi yang padat. Di kantor, ia menenggelamkan diri dalam tumpukan dokumen dan angka, mencoba mengabaikan rasa sepi yang terkadang masih menyergapnya. Sore harinya, saat ia sedang sibuk menyelesaikan laporan, bel pintu kontrakannya berbunyi. Rania sedikit heran. Tidak biasanya ada tamu di jam seperti ini. Ia membuka pintu dan mendapati Sinta, sahabatnya, berdiri di sana dengan senyum lebar. Sinta tampak begitu bersinar, mengenakan blus sutra berwarna cerah yang kontras dengan daster rumahan Rania yang sedikit kusam. "Sinta Aa, ya ampun, kok nggak bilang mau kesini?" Sapa Rania, memeluk sahabatnya dengan erat. "Kejutan dong, Ran. Aku kangen banget sama kamu," balas Sinta. Suaranya terdengar ceria. Sinta adalah sahabat Rania sejak zaman kuliah. Ia satu-satunya orang yang tetap berada di sisinya saat semua terasa berat. Sinta yang menemaninya di rumah sakit saat melahirkan Bima,
Sinta yang sering membawakan makanan saat ia terlalu lelah untuk memasak. Sinta yang selalu siap meminjamkan telinganya untuk setiap keluh kesah Rania. Bagi Rania, Sinta lebih dari sekadar sahabat. Ia sudah seperti saudara. Ayo masuk. Sin. Maaf ya, rumah berantakan banget. Belum sempat beres-beres. Kata Rania sambil memunguti beberapa mainan Bima yang tergeletak di lantai. Ih, kayak sama siapa aja. Santai kali. Sinta tertawa. Duduk di sofa kecil yang warnanya sudah sedikit pudar. Matanya berkeliling, memindai setiap sudut ruangan sederhana itu. Bima mana? Masih di sekolah. Sebentar lagi pulang. Aku tadi izin pulang cepat buat ambil pesanan bahan kue. Kamu mau minum apa? Nggak usah repot-repot. Ran, aku cuma sebentar kok. Aku kesini karena ada sesuatu yang penting, kata Sinta. Raut wajahnya berubah menjadi sedikit serius, namun tetap dihiasi senyuman. Rania duduk di hadapannya, menatap dengan penasaran. Penting? Ada apa? Sinta menarik napas dalam-dalam. Lalu dari dalam tas tangannya yang mahal, ia mengeluarkan sebuah amplop berwarna krem dengan hiasan pita emas. Ia menyerahkannya pada Rania. Tangan Rania gemetar sedikit saat menerimanya. Kartu itu terasa tebal dan mewah. Wanginya seperti melati. Aku akan menikah, Ran, ucap Sinta dengan mata berbinar. Seketika, Rania merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tulus untuk sahabatnya. Ia memekik pelan dan langsung memeluk Sinta lagi. Ya Tuhan, Sinta, akhirnya. Selamat ya, sayang. Aku ikut bahagia banget. Terima kasih, Ran, bisik Sinta. Rania melepaskan pelukannya dan membuka undangan itu dengan antusias. Desainnya sangat indah dan elegan. Tertera nama, Sinta Anindita, dengan ukiran yang cantik. Rania membaca detail tanggal dan tempatnya. Sebuah gedung pertemuan mewah di pusat kota. Lalu matanya beralih ke nama calon mempelai prianya. Bagaskara Wijaya. Jantung Rania berhenti berdetak sepersekian detik. Nama itu. Nama yang sama persis dengan almarhum suaminya. Dunia seakan senyap sejenak. Ia menelan ludah, mencoba mengusir perasaan aneh yang tiba-tiba merayap di hatinya. Tentu saja ini hanya kebetulan. Nama, Bagas, cukup umum. Begitu pula, Wijaya. Tidak mungkin. Ran, kamu kenapa? Suara Sinta menyadarkannya dari lamunan. Rania mengerjap, lalu memaksakan sebuah senyum. Ah, nggak apa-apa. Kaget aja. Namanya sama seperti Mas Bagas. Sinta tertawa kecil. Namun tawa itu terdengar sedikit dipaksakan di telinga Rania. Iya, kebetulan banget. Ya, aku juga waktu pertama kenalan kaget. Dunia ini memang sempit. Tapi yang ini beda orang. Kok, dia pengusaha. Baik banget orangnya. Rania mengangguk pelan, mencoba mempercayai ucapan sahabatnya. Tentu saja, tidak mungkin takdir sekejam itu. Siapa namanya? Aku mau kenalan dong. Pasti, nanti aku kenalin. Nah, justru itu tujuanku ke sini. Aku mau kamu yang jadi pengiring pengantin aku. Ran, kamu harus ada di sana, di hari bahagiaku. Mau, ya? Pinta Sinta dengan tatapan memohon. Rania terdiam sejenak. Menjadi pengiring pengantin berarti ia harus membeli gaun baru, menyiapkan hadiah yang pantas. Pikirannya langsung berputar pada urusan biaya. Tapi melihat wajah penuh harap sahabatnya, ia tidak tega menolak. Sinta sudah terlalu banyak berbuat baik untuknya. Tentu saja aku mau. Sin, masa aku nggak mau, sih? Ini kan hari bahagia sahabatku satu-satunya. Jawab Rania akhirnya, dengan senyum yang lebih tulus kali ini. Wajah Sinta langsung cerah. Ah, makasih banyak, Ran. Aku tahu aku bisa andalkan kamu. Mereka kemudian mengobrol lebih lama, tentang persiapan pernikahan, tentang calon suami Sinta yang menurutnya sangat romantis, tentang gaun pengantin yang sedang ia pesan. Rania mendengarkan dengan saksama, menekan dalam-dalam perasaan tidak enak yang sempat muncul tadi. Ia harus bahagia untuk Sinta. Hanya itu yang penting.
Setelah Sinta pamit pulang, Rania kembali menatap undangan mewah di tangannya. Ia menghela napas panjang. Di satu sisi, ia sangat bahagia untuk sahabatnya. Namun di sisi lain, undangan itu seperti cermin yang memantulkan kehidupannya sendiri. Kehidupan yang pernah ia impikan bersama Bagas, kini hanya tinggal kenangan dan seorang putra yang menjadi bukti cinta mereka. Malam itu, setelah Bima tertidur, Rania duduk sendirian di ruang tamu yang temaram. Ia membuka sebuah kotak kayu tua di bawah meja. Di dalamnya ada beberapa foto pernikahannya dengan Bagas. Ia mengusap foto seorang pria yang tersenyum lebar, mengenakan setelan jas hitam, memeluknya dengan erat. Pria yang memiliki nama yang sama dengan calon suami sahabatnya. "Andai kamu masih di sini, Mas," bisiknya pada angin malam. Ia tidak tahu bahwa bisikannya lebih dekat pada kenyataan daripada yang pernah ia bayangkan. Ia menutup kotak itu, menyimpan kembali kenangannya, dan memutuskan untuk fokus pada masa kini. Ia akan menjadi pengiring pengantin terbaik untuk Sinta, sahabat terbaiknya. Hari pernikahan Sinta akhirnya tiba. Langit pagi itu cerah, seolah ikut merestui hari bahagia sahabatnya. Rania sudah sibuk sejak subuh, bukan hanya menyiapkan dirinya, tetapi juga memastikan Bima tampak rapi dan tampan. Ia memakaikan kemeja kecil berwarna biru muda pada putranya, menyisir rambutnya yang tebal dan hitam, persis seperti rambut Bagas. Untuk sesaat, hatinya terasa sesak melihat pantulan kecil suaminya pada diri Bima. Namun, ia segera mengusir perasaan itu. Hari ini adalah tentang Sinta. Rania sendiri mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang berhasil ia beli setelah menabung selama sebulan. Gaun itu tidak semewah gaun para tamu lain yang akan datang, tapi cukup sopan dan anggun. Ia memoleskan riasan tipis di wajahnya, mencoba menutupi jejak kelelahan yang permanen di bawah matanya. Saat bercermin, ia melihat seorang wanita berusia akhir 20-an, dengan sorot mata yang lebih dewasa dari usianya. Sorot mata yang telah menyaksikan terlalu banyak kehilangan. "Ibu cantik sekali," puji Bima sambil menatapnya dengan mata berbinar. Pujian tulus itu seketika membuat Rania tersenyum. Ia berlutut dan memeluk putranya erat. "Terima kasih, jagoan ibu. Kamu juga ganteng sekali hari ini. Ingat ya, nanti di sana jangan lari-larian. Harus jadi anak baik." Bima mengangguk patuh. Perjalanan menuju gedung pernikahan terasa sedikit sentimental bagi Rania. Ia memesan taksi online, sesuatu yang jarang ia lakukan demi menghemat pengeluaran. Melewati jalanan kota yang ramai, ia teringat pada hari pernikahannya sendiri. Upacaranya sangat sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman-teman terdekat di rumah orang tuanya. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi megah. Yang ada hanyalah cinta yang meluap-luap dan janji yang terasa begitu sakral. Janji yang ternyata begitu rapuh. Lagi-lagi, ia harus memaksa pikirannya untuk kembali ke masa kini. Gedung pertemuan itu benar-benar megah. Pilar-pilar tinggi menyambutnya di lobi. Karpet merah tergelar, dan aroma ribuan bunga lili dan mawar memenuhi udara. Para tamu undangan berlalu lalang, mengenakan pakaian terbaik mereka. Suara tawa dan obrolan terdengar di mana-mana. Rania merasa sedikit terintimidasi. Ia menggandeng tangan Bima lebih erat, seolah mencari kekuatan dari genggaman mungil itu. Sesuai tugasnya sebagai pengiring pengantin, ia langsung menuju ruang rias. Di sana, Sinta sedang duduk di depan cermin besar. Tampak seperti seorang putri dari negeri dongeng. Gaunnya bertabur kristal, riasannya sempurna, dan senyumnya tampak aneh. Terlihat sedikit tegang dan pucat di balik semua kemewahan itu. "Sinta, kamu cantik sekali," bisik Rania. Matanya berkaca-kaca karena terharu. Sinta menoleh, dan untuk sesaat, Rania melihat kilat kepanikan di matanya sebelum senyum itu kembali terpasang. "Rania, akhirnya kamu datang." "Ya ampun, Bima ganteng banget," katanya. Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ia mengalihkan perhatiannya pada Bima, mencubit pipinya dengan gemas, seolah sengaja menghindari tatapan Rania. "Kamu gugup, ya?" tanya Rania, mencoba memahami kegelisahan sahabatnya. "Wajar kok, aku dulu juga begitu." "Iya, hehe, gugup banget."
Jawab Sinta singkat. Ia tidak banyak bicara lagi, sibuk merapikan tatanan rambutnya yang sebenarnya sudah sempurna. Rania menganggapnya sebagai bagian dari demam panggung menjelang momen besar. Ia membantu merapikan ekor gaun Sinta, memberikan kata-kata penyemangat, melakukan semua yang seharusnya dilakukan seorang sahabat baik. Waktu prosesi pun tiba. Rania menggandeng Bima, berdiri di antara para pengiring pengantin lainnya. Alunan musik yang syahdu mulai terdengar. Pintu utama ruangan terbuka, menampilkan Sinta yang berjalan anggun didampingi ayahnya. Semua mata tertuju padanya. Rania duduk di barisan yang telah disediakan untuk keluarga dan pengiring pengantin. Posisinya sedikit menyamping dari meja akad, membuatnya tidak bisa melihat wajah mempelai pria dengan jelas. Pria itu sudah duduk di sana, membelakanginya, tampak tegap dalam setelan jas berwarna putih gading. Rania hanya bisa melihat punggung dan bagian belakang kepalanya. Ia tidak terlalu memikirkannya. Fokusnya saat itu adalah pada Sinta yang kini sudah duduk di samping calon suaminya. Suasana menjadi hening dan hikmat. Penghulu mulai berbicara, memberikan nasihat-nasihat pernikahan. Suara beratnya menggema di seluruh ruangan. Rania menatap lurus ke depan, sesekali melirik ke arah Bima untuk memastikan putranya tenang. Bima duduk diam, matanya yang polos menatap ke depan dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ijab kabul. Ayah Sinta menjabat tangan calon menantunya. Suaranya terdengar sedikit bergetar karena haru saat ia mengucapkan kalimat ijab. Seisi ruangan menahan napas, menunggu jawaban dari sang mempelai pria. Dan kemudian, suara itu terdengar. Saya terima nikah dan kawinnya Sinta Anindita binti Herman Wijoyo dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai. Suara itu bukan sekadar mirip, bukan sebuah kebetulan. Itu adalah suara yang sama yang pernah membisikkan janji setia di telinganya. Suara yang sama yang menenangkannya saat ia takut akan menjadi seorang ibu. Suara yang sama yang mengucapkan selamat pagi setiap hari selama 3 tahun hidupnya. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Udara di paru-parunya terasa habis. Suara penghulu yang mengesahkan pernikahan itu terdengar seperti dengungan dari kejauhan. Gema kata itu menghantam gendang telinganya seperti palu godam. Ia tidak percaya. Otaknya menolak untuk memproses informasi ini. Ini pasti hanya ilusi. Halusinasinya karena terlalu lelah. Ia pasti salah dengar. Tapi kemudian, mempelai pria itu, yang kini telah sah menjadi suami sahabatnya, menoleh sedikit ke arah Sinta, tersenyum. Dan pada saat itulah Rania melihatnya dengan jelas. Profil wajahnya, garis rahangnya yang tegas, cara bibirnya membentuk senyuman. Itu Bagas, suaminya, ayah dari anak yang duduk di sampingnya. Napas Rania tercekat di tenggorokan. Jantungnya seperti diremas hingga hancur. Rasa dingin yang menusuk menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Pengkhianatan ini terlalu besar, terlalu mengerikan untuk bisa dipahami. Pria yang ia tangisi selama 5 tahun, pria yang ia kira telah tiada, ternyata masih hidup. Tidak hanya hidup, ia memulai kehidupan baru, dengan orang yang paling ia percaya di dunia ini. Sinta, sahabatnya. Semua kebaikan Sinta selama ini tiba-tiba terasa seperti racun. Dukungannya, perhatiannya, semuanya adalah bagian dari sebuah kebohongan besar. Mereka berdua telah menipunya, menertawakannya di belakang punggungnya selama ini. Ia ingin berteriak, ia ingin berlari ke depan, menampar wajah mereka berdua, dan menunjukkan pada semua orang kebusukan mereka. Tapi tubuhnya kaku, membeku di tempatnya. Satu-satunya yang bisa ia gerakan adalah matanya, yang kini mulai basah oleh air mata panas yang mengkhianati usahanya untuk tetap tenang. Ia harus pergi. Ia tidak bisa berada di sini 1 detik pun lebih lama. Dan yang terpenting, ia harus membawa Bima pergi dari sini. Anaknya tidak boleh melihat ayahnya, yang bahkan tidak tahu ia ada, sedang merayakan kebahagiaan di atas penderitaan ibunya. Dengan gerakan yang terasa seperti robot, Rania menunduk. Bima, ayo kita pulang, sayang. Bisiknya dengan suara bergetar hebat. Tapi, Bu, pestanya belum selesai. Protes Bima pelan.
Tidak mengerti perubahan sikap ibunya yang mendadak. Ibu tiba-tiba nggak enak badan. Kita pulang sekarang, ya? Rania tidak memberinya waktu untuk bertanya lebih jauh. Ia menarik tangan mungil putranya, memaksanya berdiri. Ia berjalan cepat, menundukkan kepala, berusaha menghindari tatapan siapapun. Ia tidak peduli lagi pada tatapan heran para tamu yang melihatnya pergi di tengah acara. Setiap langkah menuju pintu keluar terasa seperti 1 mil. Alunan musik romantis yang kini mengiringi sesi foto kedua mempelai terasa seperti irama penyiksaan bagi telinganya. Ia berhasil mencapai lobi, lalu mendorong pintu kaca besar itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Udara sore yang panas dan lembab langsung menyergapnya. Namun ia justru merasa menggigil. Ia bersandar di pilar, mencoba mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Dunianya, yang sudah rapuh dan ia bangun kembali dengan susah payah, kini benar-benar hancur lebur tanpa sisa. "Ibu kenapa? Ibu sakit?" tanya Bima. Suaranya terdengar cemas. Ia menarik-narik ujung gaun Rania, menatap wajah ibunya yang pucat pasi dan basah oleh air mata. Rania menatap putranya. Wajah polos yang begitu mirip dengan sang pengkhianat itu. Ia berlutut, memeluk Bima begitu erat seolah putranya adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan yang siap menenggelamkannya. Ia tidak bisa menjawab. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangis tanpa suara, membiarkan rasa sakit dan pengkhianatan itu merobek-robek hatinya. Perjalanan pulang di dalam taksi terasa seperti melintasi dimensi lain. Di luar jendela, kota bergerak seperti biasa. Motor-motor menyalip, lampu-lampu jalanan mulai menyala. Orang-orang berjalan di trotoar. Dunia masih berputar pada porosnya. Tidak peduli bahwa dunia Rania baru saja berhenti. Ia duduk kaku di kursi belakang, memeluk Bima yang bersandar di dadanya. Putranya sudah tidak bertanya lagi. Mungkin merasakan gelombang kesedihan pekat yang menguar dari tubuh ibunya. Ia hanya diam, sesekali menatap wajah Rania yang basah dan kosong. Rania sendiri tidak melihat apa-apa. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya terlempar kembali ke gedung terkutuk itu. Suara Bagas yang mengucapkan ijab kabul terus terngiang di telinganya, seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Setiap kata adalah tusukan baru di hatinya. Ia mencoba mencari penjelasan lain, secercah harapan bahwa semua ini adalah kesalahan. Mungkin ia salah lihat, mungkin itu orang yang sangat mirip. Tapi ia tahu ia tidak sedang membodohi dirinya sendiri. Seorang istri tidak akan pernah salah mengenali suara suaminya. Tidak akan pernah salah mengenali raut wajah pria yang pernah menjadi pusat semestanya. Begitu tiba di depan gang sempit rumah kontrakannya, ia membayar ongkos taksi dengan tangan gemetar. Ia menggandeng Bima masuk ke dalam rumah, dan begitu pintu ditutup, benteng pertahanan terakhirnya runtuh. Rumah kecil yang biasanya terasa hangat dan penuh cinta kini terasa menyesakan. Seolah dinding-dindingnya ikut meratapi kehancurannya. Ia menyalakan televisi untuk Bima, memberikan segelas susu dan biskuit yang ada di meja, menciptakan gelembung normalitas untuk anaknya. "Bima nonton kartun dulu ya. Sayang, ibu mau ke kamar sebentar," bisiknya. Suaranya serak. Bima mengangguk. Matanya yang besar masih memancarkan kekhawatiran. Rania melangkah masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan bersandar di baliknya. Untuk beberapa saat, ia hanya berdiri di sana, diam. Lalu, isakan pertama lolos dari bibirnya. Isakan yang tertahan itu berubah menjadi tangisan yang memilukan. Tangisan yang keluar dari lubuk jiwa yang paling dalam. Ia merosot ke lantai, memeluk lututnya, dan membiarkan semua rasa sakit itu tumpah. Ia menangisi 5 tahun penantiannya yang sia-sia. Ia menangisi kebodohannya karena percaya pada cerita karangan mereka. Ia menangisi dirinya yang harus membesarkan anak sendirian sambil merindukan suami yang ternyata sedang berbahagia dengan wanita lain. Ia menangisi pengkhianatan Sinta, sahabat yang ia anggap sebagai sandaran, yang ternyata adalah ular berbisa yang tidur di sebelahnya. Setiap kebaikan Sinta kini muncul di benaknya, namun dengan wajah yang mengerikan. Ia ingat setahun setelah Bagas menghilang, saat ia benar-benar terpuruk secara finansial. Sinta datang, membawakannya sejumlah uang di dalam amplop. "Pakai ini dulu, Ran."
Anggap saja pinjaman. Nggak usah buru-buru diganti, kata Sinta waktu itu dengan wajah penuh simpati. Rania menangis haru, memeluk sahabatnya, merasa sangat beruntung memilikinya. Sekarang ia tahu, uang itu mungkin saja uang dari Bagas. Uang tutup mulut, uang belas kasihan agar Rania tidak curiga. Rasa terima kasihnya berubah menjadi mual. Ia ingat saat Bima sakit demam tinggi dan harus dirawat di rumah sakit. Sinta yang menemaninya semalaman, membantunya menjaga Bima, membelikannya makanan. Kamu kuat banget, Ran. Aku salut sama kamu, bisik Sinta sambil mengusap punggungnya. Sekarang Rania sadar, itu bukan salut, itu adalah rasa bersalah. Sinta sedang menyaksikan secara langsung dampak dari perbuatannya, dan ia memainkan perannya sebagai sahabat baik dengan begitu sempurna. Dan yang paling menyakitkan, ia ingat percakapan mereka beberapa bulan lalu. Saat itu Rania sedang merasa sangat kesepian dan sempat bercerita pada Sinta tentang seorang rekan kerjanya yang mencoba mendekatinya. Menurutmu gimana, Sin? Apa aku coba buka hati lagi? Tanya Rania ragu-ragu. Wajah Sinta saat itu langsung berubah serius. Ran, apa kamu yakin? Bima kan masih kecil. Nanti kalau ayah tirinya nggak sayang sama Bima gimana? Lagi pula, kamu kan belum secara resmi cerai dari Mas Bagas. Secara hukum, kamu masih istrinya. Jangan gegabah. Ran, kasihan Bima. Dulu, Rania menganggap nasihat itu sebagai bentuk perlindungan dari seorang sahabat yang peduli. Sekarang, ia melihatnya sebagai tindakan licik untuk menjaganya tetap sendiri, memastikan tidak ada pria lain dalam hidupnya, agar rahasia mereka tetap aman. Sinta tidak ingin Rania bahagia. Ia ingin Rania tetap menjadi janda merana yang menyedihkan, agar perannya sebagai pahlawan dan penyelamat tetap utuh. Getaran ponsel di saku dasternya menyentakannya dari pusaran kenangan pahit itu. Di layar, tertera nama, Sinta. Jantung Rania berdebar kencang, dipenuhi amarah. Ia membiarkan panggilan itu tak terjawab. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. Ran, kamu kenapa? Kok tadi pulang gak bilang-bilang? Kamu sakit? Disusul pesan lainnya. Aku telpon gak diangkat. Aku sama Mas Bagas khawatir. Kabari aku ya kalau sudah baikan. Mas Bagas. Cara Sinta mengetik nama itu dengan begitu santai, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia, membuat perut Rania serasa diaduk. Khawatir? Mereka khawatir? Sebuah tawa getir dan serak keluar dari mulut Rania. Mereka bukan khawatir, mereka takut. Takut kebohongan mereka terbongkar. Rania melempar ponselnya ke atas kasur dengan kasar. Ia tidak akan menjawabnya. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan mendengar suaranya yang hancur. Rasa sedih yang melumpuhkan itu perlahan mulai berubah bentuk. Seperti air yang membeku menjadi es. Kesedihannya mulai mengeras, menjadi sesuatu yang dingin, tajam, dan berbahaya. Ia butuh kepastian. Bukan, ia tidak butuh kepastian lagi. Ia sudah yakin. Yang ia butuhkan adalah bukti. Bukti nyata yang bisa ia pegang, yang bisa ia tatap, yang bisa membuktikan bahwa ia tidak gila. Ia bangkit dari lantai. Langkahnya goyah. Ia menyalakan laptop tuanya yang butuh beberapa menit untuk hidup. Jemarinya yang masih sedikit gemetar mengetikkan nama itu di mesin pencari, Bagas Karawijaya. Hasilnya muncul dalam sekejap, dan itu lebih menyakitkan dari yang ia duga. Ada profil LinkedIn dengan foto Bagas yang mengenakan kemeja mahal, tersenyum percaya diri. Jabatannya, Direktur Utama sebuah perusahaan properti yang sedang naik daun. Ada beberapa artikel berita bisnis lokal yang meliput kesuksesan perusahaannya. Jadi ini yang ia lakukan selama 5 tahun terakhir. Saat Rania berjuang mengumpulkan receh demi receh untuk membeli susu Bima, Bagas sedang membangun kerajaannya. Lalu, Rania melakukan hal yang paling ia takuti. Ia membuka media sosial dan mencari nama Sinta. Akun Sinta tidak dikunci. Dan halaman depannya adalah sebuah tamparan keras di wajah Rania. Foto profilnya adalah foto prewedding. Sinta tersenyum bahagia dalam pelukan Bagas di sebuah pantai yang indah.
Rania menggulir ke bawah, dan setiap foto adalah belati baru yang menusuk jantungnya. Foto-foto liburan mereka di luar negeri, foto makan malam romantis, foto perayaan ulang tahun. Semuanya diunggah dengan keterangan-keterangan manis yang membuat Rania ingin muntah. Ia terus menggulir ke bawah, mencoba mencari tahu sejak kapan semua ini dimulai. Ia menemukan foto pertama mereka berdua, diunggah sekitar 3,5 tahun yang lalu. Jadi, sekitar 1,5 tahun setelah Bagas menghilang. Saat Rania masih menangisi suaminya setiap malam, Sinta sudah merebutnya. Saat Sinta memeluknya dan berkata, "Yang sabar ya, Ran. Wanita itu mungkin baru saja pulang dari kencan rahasia dengan suaminya." Kebohongan itu begitu sistematis, begitu terencana, dan begitu kejam. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka menari-nari di atas kuburan palsu yang mereka ciptakan untuknya. Mereka menjadikan penderitaannya sebagai fondasi bagi kebahagiaan mereka. Rania berhenti menggulir saat menemukan sebuah foto. Foto Sinta dan Bagas sedang makan malam di sebuah restoran mewah untuk merayakan hari jadi mereka yang ketiga. Di kolom komentar, ada banyak ucapan selamat dari teman-teman mereka. Lalu, matanya menangkap satu komentar dari akunnya sendiri, akun Rania. Komentar yang ia tulis beberapa bulan lalu. "Wah, langgeng terus ya, Sin. Semoga cepat dihalalkan." Ia tidak ingat pernah menulis itu, tapi jejak digitalnya ada di sana. Sinta pasti pernah menunjukkan foto kekasihnya itu padanya, mungkin dari ponselnya, dan Rania, dengan kebodohan dan ketulusannya, ikut mendoakan kebahagiaan mereka, tidak tahu bahwa pria yang ia doakan adalah suaminya sendiri. Saat itulah tangisnya berhenti total. Air matanya seolah mengering, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia menatap layar laptop, menatap wajah bahagia dua orang pengkhianat itu. Ia melihat kemewahan hidup mereka, senyum puas mereka. Lalu ia melihat sekeliling kamarnya yang sempit, merasakan lelah yang menahun di tulangnya, dan memikirkan putranya di ruang sebelah yang tumbuh tanpa pernah mengenal ayahnya. Ketidakadilan ini begitu menusuk, begitu nyata. Kesedihan saja tidak cukup lagi untuk meresponsnya. Ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh dari puing-puing hatinya yang hancur. Sesuatu yang gelap, panas, dan kuat. Ia menutup laptopnya dengan pelan. Keheningan di dalam rumah terasa berat. Namun di dalam diri Rania, sebuah badai baru saja mulai terbentuk. Malam merayap tanpa suara. Rania tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi meja makannya yang reyot, dalam kegelapan pekat, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang menyelinap masuk dari jendela. Di luar, suara jangkrik dan lolongan anjing sesekali memecah kesunyian. Di dalam, yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri, berdegup dengan ritme yang baru, ritme yang dingin dan penuh perhitungan. Ia sudah melewati fase tangisan. Ia sudah melewati fase penyangkalan. Kini ia berada di sebuah tempat yang asing, sebuah dataran kosong di mana rasa sakit telah bermetamorfosis. Ia membuka kembali laptopnya. Cahaya dari layar itu menerangi wajahnya yang pucat dan tanpa ekspresi. Ia kembali menelusuri jejak digital kehidupan Bagas dan Sinta, namun kali ini bukan dengan hati yang hancur, melainkan dengan mata seorang pengamat, seorang penyusun strategi. Ia mempelajari setiap foto, setiap komentar, setiap penanda lokasi. Ia melihat lingkaran pertemanan mereka, melihat siapa saja yang penting dalam kehidupan baru mereka. Ia melihat keluarga Sinta yang tampak terpandang, selalu tampil sempurna dalam setiap foto keluarga. Ia melihat rekan-rekan bisnis Bagas yang berpengaruh. Mereka telah membangun sebuah benteng yang kokoh, benteng yang terbuat dari citra, status sosial, dan kebohongan. Dan Rania, dengan tangannya sendiri, akan meruntuhkan benteng itu, bata demi bata. Pertanyaan, mengapa, masih sesekali berkelebat di benaknya. Mengapa Bagas tega melakukan ini? Apakah ia tidak cukup baik? Apakah kehadiran Bima dalam kandungannya adalah sebuah beban yang membuat Bagas lari? Dulu, pertanyaan-pertanyaan ini akan membuatnya menyalahkan diri sendiri. Tapi tidak lagi. Malam ini, ia melihatnya dengan jelas. Ini bukan tentang kekurangannya. Ini adalah tentang keserakahan mereka.
Bagas serakah akan kehidupan yang lebih baik tanpa tanggung jawab. Sinta serakah akan pria yang tidak seharusnya ia miliki. Mereka adalah dua manusia egois yang bertemu dan memutuskan bahwa kebahagiaan mereka lebih penting daripada kehancuran hidup orang lain. Kesalahan bukan ada padanya. Kesalahan ada pada mereka. Dan mereka harus membayarnya. Sebuah bisikan lirih, nyaris tak terdengar, mulai menggema di dalam kepalanya. Kubalas kau, Mas. Kubalas pengkhianatanmu, Sinta. Itu bukan sebuah teriakan kemarahan, melainkan sebuah sumpah yang diucapkan dalam keheningan. Sebuah janji suci yang ia buat untuk dirinya sendiri dan untuk putranya. Ia mulai berpikir, apa yang ia inginkan dari pembalasan ini? Apakah ia ingin Bagas kembali? Jawabannya adalah tidak. Pria yang ia lihat di foto-foto itu bukan lagi Bagas yang ia cintai. Cintanya telah mati sore tadi, di saat suara ijab kabul itu terdengar. Apakah ia ingin uang? Tentu, ia butuh uang untuk membesarkan Bima, dan Bagas punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Tapi itu akan menjadi urusan nanti. Itu adalah akibat, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah keadilan. Ia ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan. Ia ingin Sinta merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan keluarga terpandangnya. Bagaimana rasanya dicap sebagai perebut suami sahabat sendiri. Ia ingin Bagas merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya yang telah ia bangun dengan susah payah. Bagaimana rasanya reputasinya hancur menjadi debu. Bagaimana rasanya dicap sebagai pria pengecut yang menelantarkan anak dan istrinya. Ia ingin menghancurkan kebahagiaan palsu mereka. Tepat di depan mata semua orang yang mereka puja. Ia berjalan pelan ke kamar, mendekati ranjang tempat Bima tertidur. Ia menatap wajah damai putranya. Sapuan napasnya yang teratur. Tangan mungilnya terkepal di samping bantal. Inilah harta satu-satunya yang ia miliki. Inilah korban yang paling tidak bersalah dalam drama keji ini. Bagas tidak hanya meninggalkan Rania, ia telah membuang darah dagingnya sendiri. Ia telah menyangkal hak Bima untuk memiliki seorang ayah. Dulu, Rania selalu menyiapkan jawaban jika suatu hari nanti Bima bertanya tentang ayahnya. Ia akan berkata bahwa ayahnya adalah orang baik yang pergi ke surga. Kini, ia tidak bisa lagi menceritakan kebohongan itu. Tapi ia juga tidak akan membiarkan Bima tumbuh dengan cap sebagai anak yang ditinggalkan. Ia akan membalikan keadaan. Bima tidak akan menjadi simbol rasa malunya. Bima akan menjadi senjatanya, kartu asnya, bukti hidup yang tak terbantahkan yang akan ia gunakan untuk menghancurkan mereka. Pertarungan ini bukan lagi hanya untuk dirinya, tetapi untuk kehormatan putranya. Pikirannya mulai bekerja dengan jernih. Ia harus tenang. Ia tidak bisa bertindak gegabah. Jika ia langsung menyerang sekarang, mereka akan dengan mudah berkelit, menyebutnya sebagai wanita gila yang terobsesi. Ia butuh rencana. Rencana yang matang, yang dieksekusi dengan presisi yang sempurna. Ia tahu kelemahan mereka. Reputasi. Bagas, sebagai pengusaha baru, sangat membutuhkan citra yang bersih untuk menarik investor dan klien. Sinta, yang berasal dari keluarga terpandang, sangat menjaga nama baik keluarganya. Mereka hidup di dalam akuarium, dan Rania akan menjadi orang yang mengetuk kaca akuarium itu hingga retak. Ia kembali ke meja makan, mengambil selembar kertas bekas dan sebuah pulpen. Ia mulai menulis. Bukan sebuah surat, melainkan sebuah daftar. Daftar aset yang ia miliki, buku nikah yang sah, akta kelahiran Bima, foto-foto lama, dan kenangan. Kenangan detail tentang Bagas yang hanya diketahui oleh seorang istri. Lalu ia menulis daftar kelemahan mereka, ketergantungan pada citra publik, keluarga besar Sinta, dan pondasi hubungan mereka yang dibangun di atas kebohongan. Sebuah ide kecil mulai terbentuk di benaknya. Sebuah langkah pertama yang tidak akan menghancurkan mereka secara langsung, tetapi cukup untuk menanam benih ketakutan di dalam surga kecil mereka. Ia bangkit, berjalan menuju kotak kayu tua tempat ia menyimpan kenangannya. Ia mengeluarkan foto pernikahannya, foto di mana ia dan Bagas tersenyum begitu bahagia, begitu penuh harapan. Ia menatap wajah Bagas di foto itu untuk terakhir kalinya.
Bukan dengan rindu, tetapi dengan tatapan seorang algojo yang sedang mempelajari targetnya. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya ada jurang kekecewaan yang tak berdasar. Dengan gerakan tenang dan tanpa ragu, ia mengeluarkan foto itu dari bingkainya. Ia merobeknya tepat di tengah, memisahkan sosoknya dari sosok Bagas. Ia mengambil bagian foto Bagas, lalu merobeknya lagi menjadi serpihan-serpihan kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Ia membiarkan bagian fotonya utuh, sebagai pengingat akan siapa dirinya sebelum semua ini terjadi, dan siapa dirinya yang akan datang. Cahaya fajar mulai menyingsing di ufuk timur, mengusir kegelapan malam. Rania tidak tidur sama sekali, namun ia tidak merasa lelah. Sebaliknya, ia merasakan sebuah energi baru mengalir di dalam darahnya. Energi yang lahir dari amarah dan tekad yang membara. Wanita rapuh yang menangis di lantai kamarnya semalam telah mati. Pagi ini, yang terlahir adalah seorang pejuang. Ia akan menghadapi hari baru bukan sebagai korban, tetapi sebagai arsitek dari pembalasan dendamnya. Perang baru saja dimulai. Pagi setelah malam sumpahnya, Rania bangun bukan karena dikejutkan oleh mimpi buruk, melainkan oleh secercah sinar matahari yang terasa berbeda. Hari itu, matahari tidak lagi tampak mengejeknya. Sebaliknya, cahayanya terasa seperti lampu sorot yang menerangi jalan yang harus ia tempuh. Tidak ada lagi air mata yang tersisa, hanya ada ketenangan yang dingin dan fokus yang setajam silet. Ia memulai harinya seperti biasa, sebuah topeng normalitas yang ia kenakan dengan sempurna. Ia memasak nasi goreng kesukaan Bima, dengan sabar menyuapinya, dan mendengarkan celoteh putranya tentang mimpi bertemu dinosaurus. Dari luar, ia adalah potret seorang ibu yang berdedikasi. Namun di dalam, pikirannya bekerja seperti mesin. Setiap gerakan terukur, setiap rencana mulai tersusun. Ia tidak lagi bergerak karena insting seorang korban. Ia bergerak dengan logika seorang pemburu. Setelah mengantar Bima ke sekolah, ia tidak langsung berangkat kerja. Ia menelepon atasannya, berbohong dengan lancar bahwa Bima sedikit demam dan ia harus membawanya ke dokter terlebih dahulu. Jadi ia akan masuk sedikit terlambat. Kebohongan itu meluncur dari bibirnya dengan mudah, tanpa rasa bersalah. Ia sedang belajar memainkan permainan mereka. Ia kembali ke rumah. Inilah saatnya. Ia membuka lemari pakaiannya, meraih sebuah kotak kayu besar dari bagian paling atas. Kotak ini adalah kapsul waktu kesedihannya, tempat ia mengubur semua sisa-sisa kehidupannya bersama Bagas. Selama bertahun-tahun, ia tidak berani membukanya karena takut akan gelombang kesedihan yang akan menerpanya. Hari ini, ia membukanya tanpa gentar. Ia tidak lagi mencari kenangan. Ia sedang menginventarisasi senjata. Tangannya yang mantap mengeluarkan isinya satu persatu dan meletakkannya di atas meja makan yang kecil. Setiap benda adalah sebuah artefak dari kehidupan yang telah dicuri darinya. Yang pertama adalah buku nikah mereka. Sampulnya yang berwarna hijau sudah sedikit usang di bagian sudutnya. Ia membukanya perlahan. Di sana, terpampang foto dirinya dan Bagas saat masih muda. Wajah mereka berseri-seri penuh harapan dan cinta. Rania menatap foto itu tanpa emosi. Pria di foto itu telah mati, dan yang hidup sekarang adalah monster yang memakai wajahnya. Ia mengelus halaman kertas yang sedikit menguning itu. Ini bukan lagi simbol cinta, ini adalah dokumen legal. Sebuah kontrak yang belum pernah dibatalkan. Senjata terkuatnya. Ini adalah bukti bahwa pernikahan Sinta dan Bagas tidak sah di mata hukum dan agama. Sebuah perzinaan yang dilegalkan di atas panggung kemewahan. Selanjutnya, ia mengeluarkan sebuah map plastik berisi dokumen-dokumen penting. Di dalamnya, ia menemukan apa yang ia cari, akta kelahiran Bima. Ia membacanya dengan teliti, meskipun ia sudah hafal isinya di luar kepala. Nama anak, Bima Aditya. Nama ibu, Rania Anjani. Nama ayah, Bagaskara Wijaya. Nama itu tertera dengan jelas, dicetak dengan tinta hitam di atas kertas resmi berlogo Garuda. Ini adalah senjata keduanya. Bukti darah yang tak terbantahkan. Bukti bahwa Bagas tidak hanya meninggalkan seorang istri, tetapi juga seorang putra. Seorang anak yang memiliki hak atas ayahnya,
hak yang telah dirampas secara brutal. Lalu, ia mengeluarkan setumpuk album foto. Bukan foto-foto digital yang tersimpan di awan, melainkan foto-foto cetak yang nyata, yang bisa disentuh. Ia membalik halamannya satu persatu. Foto pernikahan mereka, foto saat mereka menempati rumah kontrakan pertama mereka, foto liburan mereka ke Jogja. Ia berhenti pada sebuah foto. Foto dirinya yang sedang hamil besar, duduk di sofa sambil tersenyum ke arah kamera, dan Bagas berlutut di depannya, mencium perutnya dengan ekspresi penuh kasih sayang. Foto itu diambil hanya 3 hari sebelum Bagas menghilang. Sebuah kebohongan yang tertangkap dalam sebuah gambar. Ia mengambil foto itu, menyimpannya terpisah. Ini akan menjadi bukti visual yang kuat. Sebuah kontras yang menyakitkan antara citra ayah yang penuh kasih dan kenyataan seorang penelantar. Ia terus memilih beberapa foto kunci yang menunjukkan keintiman mereka yang tidak mungkin disangkal. Ia menyusunnya rapi di samping buku nikah dan akta kelahiran. Tumpukan bukti fisik itu tampak begitu kokoh, begitu nyata. Kebenaran ada di pihaknya. Setelah selesai dengan bukti fisik, ia beralih ke senjata digitalnya. Ia kembali menyalakan laptopnya dan mulai bekerja dengan metodis. Ia membuka kembali semua akun media sosial Sinta dan Bagas. Kali ini, ia tidak hanya melihat, ia mengarsipkan. Ia mengambil tangkapan layar dari setiap foto mesra, setiap komentar cinta, setiap unggahan yang menandai tanggal-tanggal penting dalam hubungan haram mereka. Ia menyimpannya dalam sebuah folder khusus di komputernya, diberi nama Proyek Keadilan. Ia bahkan menggunakan fitur View Page Source untuk menyimpan halaman web itu secara utuh, lengkap dengan metadata waktu dan tanggal, bukti digital yang akan sulit untuk mereka sangkal. Penyelidikannya berlanjut lebih dalam. Ia mencari nama perusahaan properti Bagas. Ia menemukan situs web resminya, lengkap dengan alamat kantor dan daftar staf. Ia mencatat semuanya. Ia mencari tahu tentang keluarga Sinta. Melalui penandaan foto dan komentar dari kerabat, ia berhasil memetakan silsilah keluarga mereka. Ia menemukan siapa paman Sinta yang menjadi pejabat daerah, siapa sepupunya yang menjadi pengacara terkenal. Ia mempelajari medan perangnya, mengidentifikasi siapa saja pemain kunci dalam kehidupan sosial mereka, siapa saja yang pendapatnya paling berarti bagi mereka. Di tengah-tengah pekerjaannya, ponselnya berdering. Sebuah nama yang tidak terlalu ia kenal muncul di layar, tapi ia ingat, itu adalah salah satu teman kuliahnya yang juga menjadi teman Sinta, yang kemarin datang ke pernikahan. Rania menarik napas panjang, mempersiapkan dirinya. Ini adalah ujian pertamanya. Halo, sapanya dengan suara yang dibuat terdengar sedikit lemah. Halo, Ran? Ini Diana. Ya ampun, gue baru dapet nomor lo lagi. Lo kemarin kenapa di nikahan Sinta? Tiba-tiba ngilang gitu aja. Sinta khawatir banget. Dia nelponin gue nanyain lo. Suara Diana terdengar nyaring dan penuh selidik. Rania memejamkan matanya sejenak, lalu menjawab dengan nada yang meyakinkan. Oh, hai, Di. Iya, maaf banget ya. Kemarin itu Bima tiba-tiba badannya anget. Rewel banget. Gue panik. Takutnya demam tinggi. Jadi langsung gue bawa pulang. Nggak sempat pamit sama siapa-siapa. Tolong sampein maaf gue ke Sinta ya. Gue juga udah coba telepon dia tapi nggak diangkat. Mungkin masih sibuk. Sebuah kebohongan yang sempurna, masuk akal, dan menempatkan dirinya sebagai ibu yang bertanggung jawab, sekaligus memberikan kesan bahwa ia sudah mencoba menghubungi Sinta. Oh, gitu, ya ampun, kasihan Bima. Sekarang gimana keadaannya? Tanya Diana. Nadanya kini berubah menjadi simpati. Udah mendingan. Kok, cuma kecapean aja kayaknya. Makasih ya, Di. Jawab Rania. Setelah menutup telepon, Rania menghela napas. Ia berhasil. Ia bisa memainkan peran ini. Ia bisa berbohong semudah mereka bernapas. Perasaan jijik pada dirinya sendiri sempat muncul, namun segera ia tepis. Ia tidak sedang menjadi penjahat. Ia sedang menyeimbangkan neraca keadilan. Ia kembali menatap tumpukan bukti di hadapannya. Ia memiliki semua yang ia butuhkan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara menggunakannya?
Ia bisa saja langsung mendatangi kantor Bagas, melemparkan semua bukti ini ke mejanya. Ia bisa saja mengirimkannya ke keluarga besar Sinta. Tapi itu terlalu mudah, terlalu cepat. Itu seperti meledakkan sebuah bom. Akan ada kehancuran besar. Tapi setelah asapnya hilang, mereka bisa saja membangun kembali puing-puing itu. Ia tidak mau ledakan. Ia mau pembusukan. Ia ingin menghancurkan mereka dari dalam. Ia ingin menanamkan racun kecurigaan di antara mereka, membuat mereka saling berbalik, saling menyalahkan. Ia ingin mereka hidup dalam ketakutan, selalu menoleh ke belakang, bertanya-tanya kapan serangan berikutnya akan datang. Ia tidak akan menjadi penyerang yang terlihat. Ia akan menjadi hantu dari masa lalu yang menghantui setiap detik kebahagiaan mereka. Ia tersenyum tipis untuk pertama kalinya hari itu. Sebuah senyuman yang tidak akan dikenali oleh siapapun yang mengenalnya. Itu bukan senyum kebahagiaan. Itu adalah senyum seorang ahli strategi yang baru saja menemukan celah di pertahanan musuh. Ia mengambil sebuah map baru yang masih bersih. Dengan hati-hati, ia memasukkan buku nikahnya, salinan akta kelahiran Bima, dan beberapa foto pilihan ke dalam map itu. Ia akan menyimpan aslinya di tempat yang aman. Sisanya, bukti-bukti digital, tersimpan rapi di dalam folder di komputernya. Dilindungi, kata Sandi. Senjatanya telah terkumpul. Strateginya mulai terbentuk. Kini saatnya merencanakan serangan pertama. Beberapa hari berlalu dalam ketenangan yang menipu. Rania menjalani hidupnya seolah tidak ada yang terjadi. Pagi hari ia mengurus Bima. Siang hari ia bekerja dengan tekun di kantor. Dan malam hari ia mengerjakan pesanan kuenya. Rekan-rekan kerjanya bahkan memuji fokusnya yang meningkat. Mereka tidak tahu, fokus itu lahir dari sebuah tujuan yang membara di dalam hatinya. Setiap rupiah yang ia kumpulkan, setiap tugas yang ia selesaikan, terasa seperti sedang mengumpulkan energi untuk perang yang akan datang. Di sela-sela rutinitasnya, malam hari setelah Bima terlelap, Rania berubah menjadi sosok yang lain. Ia duduk di depan laptopnya, bukan lagi untuk mencari informasi, tetapi untuk mematangkan rencananya. Ia sudah memutuskan bahwa serangan pertamanya haruslah sebuah pesan. Sebuah pesan yang tidak bisa dilacak, tidak mengandung ancaman, namun mampu menimbulkan ketakutan yang maksimal pada targetnya. Ia memikirkan kembali masa lalunya bersama Bagas, mencoba menggali sebuah kenangan, sebuah benda yang hanya memiliki arti bagi mereka berdua. Sesuatu yang tidak diketahui Sinta. Ia teringat pada bulan madu mereka yang sederhana di sebuah desa pengrajin di pegunungan. Uang mereka tidak banyak, jadi mereka tidak membeli oleh-oleh yang mahal. Tapi di sana, mereka menemukan seorang pengrajin kayu tua yang membuat patung-patung burung kecil yang sangat indah. Bagas membeli satu, seekor burung jalak kayu dengan detail yang sangat halus. Burung ini seperti kita, Ran, kata Bagas saat itu, sambil memberikan patung itu pada Rania. Kecil, sederhana, tapi selalu bersama dan bebas terbang kemanapun kita mau. Kita simpan ini baik-baik, sebagai pengingat awal perjalanan kita. Rania masih menyimpan patung burung itu di dalam kotak kayunya. Ia tidak akan pernah mengirimkan yang asli. Itu adalah bagian dari barang buktinya. Tapi, ide itu sudah tertanam di benaknya. Ia akan mengirimkan replikanya. Eksekusi rencananya membutuhkan ketelitian. Pertama, ia memotret patung burung itu dari berbagai sudut. Kemudian, pada hari Sabtu saat ia libur kerja, ia pergi ke sebuah pusat kerajinan di pinggir kota, tempat yang jauh dari lingkungannya. Ia membawa Bima, menjadikannya sebagai kamuflase yang sempurna. Sambil mengajak Bima melihat-lihat, ia mencari pengrajin kayu. Ia akhirnya menemukan seorang bapak tua yang sedang mengukir kayu dengan cekatan. Rania mendekatinya, menunjukkan foto di ponselnya. "Pak, maaf, apa Bapak bisa membuatkan replika seperti ini? Persis seperti di foto," tanya Rania dengan sopan. Pengrajin itu mengamati foto itu dengan saksama. "Oh, bisa, Neng. Ini ukiran yang halus. Butuh waktu beberapa hari." "Tidak apa-apa, Pak. Saya akan bayar berapapun. Yang penting hasilnya harus semirip mungkin," kata Rania. Mereka pun sepakat soal harga.
Rania memberikan uang muka dan nomor telepon yang baru saja ia beli khusus untuk misi ini. Ia tidak mau menggunakan nomor pribadinya. Setiap jejak harus dihapuskan. Seminggu kemudian, replika patung burung itu selesai. Hasilnya sempurna. Nyaris tidak bisa dibedakan dari aslinya. Rania membayarnya lunas, mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Di dalam angkot dalam perjalanan pulang, ia menatap patung kayu di tangannya. Benda kecil yang indah ini akan menjadi bom waktu pertamanya. Langkah selanjutnya adalah pengemasan dan pengiriman. Ia membeli sebuah kotak kado yang cantik dan kertas kado dengan motif yang elegan, seperti kado pernikahan pada umumnya. Ia membungkus patung burung itu dengan hati-hati. Lalu, ia menulis sebuah pesan di secari kartu kecil yang kosong. Ia memikirkannya selama berhari-hari, mencari kalimat yang tepat. Bukan ancaman, bukan tuduhan, hanya sebuah kalimat ambigu yang akan terasa seperti bisikan hantu. Akhirnya ia menulis dengan tulisan tangan yang sedikit dimiringkan agar berbeda dari tulisan aslinya. Semoga kenangan indah selalu menemukan jalannya untuk kembali. Singkat, puitis, dan mengerikan bagi orang yang mengerti artinya. Ia tidak memasukkan nama pengirim. Ia membiarkannya anonim. Pengirimannya adalah bagian yang paling krusial. Ia tidak mungkin mengirimkannya dari kantor pos dekat rumahnya. Pada jam makan siang keesokan harinya, ia naik ojek online ke sebuah pusat perbelanjaan besar di pusat kota, cukup jauh dari kantornya. Ia mencari agen jasa pengiriman di dalam mall itu. Ia mengisi formulir pengiriman dengan alamat rumah baru Bagas dan Sinta, alamat yang sudah ia hafal di luar kepala. Di kolom pengirim, ia hanya menulis, "Seorang teman." Ia membayar biayanya secara tunai dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Setelah paket itu terkirim, perasaan aneh menjalari dirinya. Campuran antara adrenalin, kecemasan, dan kepuasan yang dingin. Ia telah melepaskan anak panah pertamanya. Sekarang, ia hanya tinggal menunggu. Ia tidak perlu melihat reaksi mereka secara langsung untuk menikmatinya. Imajinasinya sudah cukup liar untuk melukiskannya dengan detail. Ia membayangkan paket itu tiba di rumah mewah mereka. Mungkin Sinta yang menerimanya dengan gembira, mengira itu adalah kado pernikahan susulan. Ia membayangkan Sinta membuka bungkusnya yang cantik, lalu menemukan sebuah patung burung kayu yang aneh. Ia akan bertanya-tanya, hadiah apa ini? Dari siapa? Lalu ia membayangkan Sinta menunjukkannya pada Bagas saat suaminya itu pulang kerja. "Mas, lihat deh, ada yang kirim kado lagi. Tapi aneh, cuma patung burung gini. Nggak ada nama pengirimnya," kata Sinta dengan nada bingung. Dan saat itulah ia membayangkan momen yang paling ia nikmati. Momen ketika mata Bagas tertuju pada patung itu. Ia membayangkan bagaimana raut wajahnya akan berubah. Senyumnya akan hilang, digantikan oleh kekakuan. Matanya akan melebar dalam sepersekian detik. Sebuah kilat pengenalan dan ketakutan murni. Warna akan terkuras dari wajahnya. Sinta, yang tidak bodoh, pasti akan melihat perubahan itu. "Mas, kamu kenapa? Kok pucat gitu? Kamu tahu ini apa?" Bagas akan tergagap, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Enggak tahu. Mungkin cuma pajangan biasa. Salah kirim kali," katanya, berusaha terdengar santai namun gagal. Tapi Sinta akan curiga. Ia akan melihat kartu ucapan itu. Semoga kenangan indah selalu menemukan jalannya untuk kembali. Kalimat itu akan terasa janggal. Kenangan indah yang mana? Malam itu, di rumah tangga baru mereka, benih pertama keraguan telah ditanam. Sinta akan mulai bertanya-tanya, rahasia apa yang disembunyikan suaminya? Dan Bagas, ia akan tidur dengan gelisah. Ia akan tahu bahwa itu bukan salah kirim. Seseorang dari masa lalunya tahu di mana ia tinggal. Seseorang sedang mengawasinya. Hantu yang ia kira telah ia kubur dalam-dalam, ternyata bangkit kembali. Hari-hari berikutnya, Rania terus memeriksa ponselnya, bukan untuk menunggu telepon dari mereka, tetapi justru menikmati keheningannya. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Keheningan itu adalah konfirmasi.
Pesannya telah sampai dan tepat sasaran. Mereka terlalu takut untuk bereaksi. Malam itu, saat Rania menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Bima, ia melakukannya dengan senyum tipis. Di permukaan, ia adalah ibu yang paling lembut dan penuh kasih. Namun di dalam hatinya, ia merasakan getaran kemenangan pertamanya. Permainan telah dimulai, dan ia baru saja melakukan skak pertama. Ia menatap wajah lelah putranya, berjanji dalam hati bahwa ia akan memenangkan permainan ini untuk mereka berdua. 1 minggu berlalu sejak patung burung kayu itu memulai perjalanannya. Bagi Rania, minggu itu terasa panjang dan penuh penantian. Setiap hari ia menjalani rutinitasnya dengan kewaspadaan seekor predator. Ia tidak mengharapkan ledakan. Ia mencari getaran-getaran kecil, pertanda bahwa fondasi yang ia guncang mulai retak. Dan pertanda itu datang dari dunia maya, tempat Sinta dan Bagas memamerkan panggung sandiwara mereka. Sinta, yang biasanya mengunggah foto kemesraan mereka hampir setiap hari, tiba-tiba menjadi senyap. Tidak ada lagi foto makan malam romantis. Tidak ada lagi kutipan cinta yang manis. Akun media sosialnya yang biasanya ramai kini hening. Keheningan ini, bagi Rania, terdengar lebih keras daripada teriakan apapun. Itu adalah keheningan yang lahir dari kecurigaan dan pertengkaran. Rania tidak perlu menjadi lalat di dinding rumah mereka untuk tahu apa yang sedang terjadi. Ia bisa melukiskannya dengan jelas di dalam benaknya. Ia membayangkan Bagas, setelah keterkejutan awalnya, pasti berusaha keras untuk mengecilkan arti dari paket misterius itu. Sudah kubilangkan, mungkin cuma orang iseng, atau teman lama yang gak mau kasih nama. Gak usah dipikirin. Ia membayangkan Bagas berkata seperti itu pada Sinta, dengan nada yang dibuat sesantai mungkin, sambil tangannya sibuk memeriksa ponselnya, menghapus jejak-jejak lama yang mungkin masih tersisa. Namun, Sinta tidak akan semudah itu percaya. Ia mungkin akan diam, tapi matanya akan terus mengawasi. Ia akan mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Bagas yang menjadi sedikit lebih sering melamun. Cara Bagas yang kini selalu meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Cara Bagas yang sedikit tersentak setiap kali bel pintu berbunyi. Lalu, Rania membayangkan pertengkaran pertama mereka yang sesungguhnya. Mungkin itu terjadi beberapa hari setelahnya. Di malam hari saat mereka hanya berdua di kamar tidur mereka yang luas dan dingin. Mas, aku mau tanya lagi soal patung burung itu. Sinta mungkin akan memulai dengan suara pelan. Ya Tuhan. Sinta, mau dibahas lagi? Kan sudah kubilang aku nggak tahu. Jawab Bagas. Nadanya mulai defensif. Bukan gitu. Tapi reaksi kamu waktu itu aneh. Kamu kelihatan kaget banget. Kayak kamu tahu itu apa? Itu dari siapa sih? Mas? Dari perempuan. Ya? Mantan kamu? Rentetan pertanyaan Sinta akan terdengar seperti tuduhan. Di titik ini, Bagas yang terpojok akan marah. Bukan karena dituduh, tetapi karena takut. Kamu ini kenapa sih jadi curigaan begini? Kita ini baru menikah. Loh, harusnya kita bahagia. Bukan malah bertengkar gara-gara sampah nggak jelas kayak gitu. Aku nggak akan curiga kalau kamu jujur dari awal. Tapi kamu jelas-jelas nutupin sesuatu. Bilang aja, Mas, itu dari siapa? Suara Sinta akan meninggi. Rasa tidak amannya mengalahkan logika. Pertengkaran itu akan menjadi bola salju. Dari sebuah patung burung, akan merembet ke masalah kepercayaan. Ke masalah masa lalu Bagas yang selalu terasa abu-abu bagi Sinta. Mereka akan saling berteriak, saling menyakiti, sebelum akhirnya tidur saling memunggungi di ranjang mahal mereka. Kebahagiaan mereka yang sempurna kini ternoda. Retakan pertama telah muncul. Rania merasakan kepuasan yang dingin dari imajinasinya. Tapi ia tahu, ia tidak bisa berhenti di sini. Ia harus terus menekan, meniupkan angin ke dalam retakan itu agar semakin melebar. Ia butuh langkah berikutnya, sebuah serangan dari sudut yang tidak terduga. Dan targetnya kali ini bukanlah mereka berdua secara langsung, melainkan pilar penyangga terkuat mereka, keluarga Sinta. Rencananya sederhana namun berisiko. Ia harus, secara tidak sengaja, bertemu dengan Ibu Sinta. Melalui pengamatannya di media sosial,
Rania tahu bahwa Ibu Sinta, seorang sosialita parubaya yang sangat peduli pada citra, memiliki jadwal rutin berbelanja di sebuah supermarket kelas atas setiap hari Kamis pagi. Maka, pada hari Kamis berikutnya, Rania mengambil cuti setengah hari dari kantornya. Ia berdandan rapi, mengenakan blus terbaiknya, dan pergi ke supermarket itu. Ia tidak membawa Bima. Untuk misi ini, ia harus sendirian. Jantungnya berdebar kencang saat ia mendorong troli belanja di antara rak-rak yang tertata rapi. Ia merasa seperti seorang mata-mata dalam sebuah film thriller. Ia membeli beberapa barang yang tidak terlalu ia butuhkan, hanya untuk membuatnya tampak seperti pembeli biasa. Matanya terus awas, mencari targetnya. Dan di sana, di dekat rak produk impor, ia melihatnya. Ibu Sinta, dengan tatanan rambut yang sempurna dan setelan yang mahal, sedang memilih-milih keju. Inilah saatnya. Rania menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, lalu mendorong trolinya ke arah wanita itu. Ia mengatur waktunya dengan sempurna. Saat wanita itu berbalik, Rania, secara tidak sengaja, menyenggol trolinya. Bruk. Beberapa kotak sereal jatuh dari troli Ibu Sinta. Ya ampun. Maafkan saya, Tante. Saya sungguh tidak sengaja. Seru Rania dengan nada panik yang dibuat-buat. Ia segera berjongkok untuk memunguti barang-barang yang jatuh. Ibu Sinta tampak sedikit terganggu pada awalnya. Namun melihat permintaan maaf Rania yang begitu tulus, ekspresinya melunak. Oh, tidak apa-apa, Mbak. Rania berdiri dan menatap wajah wanita itu. Lalu ia memasang ekspresi terkejut yang meyakinkan. Tante maaf, sepertinya saya kenal. Tante ibunya Sinta Anindita, kan? Teman kuliah saya. Ibu Sinta mengerutkan keningnya sejenak, mencoba mengingat. Oh, ya? Kamu temannya Sinta? Iya, Tante. Saya Rania. Kami dulu dekat sekali. Aduh, maaf ya, Tante. Tadi ceroboh sekali saya, kata Rania sambil tersenyum ramah. Senyum Rania yang manis berhasil meluluhkan sisa kekesalan wanita itu. Oh, Rania. Iya, tidak apa-apa. Dunia memang sempit. Ya. Iya, Tante. Sekali lagi selamat ya, Tante, atas pernikahan Sinta. Acaranya indah sekali. Saya datang, kok, di akadnya. Tapi maaf saya harus pulang cepat. Soalnya anak saya tiba-tiba kurang enak badan. Rania menjelaskan, memperkuat alibi yang sudah ia siapkan. Oh, begitu. Iya, terima kasih. Sinta pasti senang sekali kamu datang, kata Ibu Sinta dengan sopan. Dan inilah momennya. Rania akan meluncurkan torpedo verbalnya, yang terbungkus dalam lapisan gula pujian. Menantu Tante, Mas Bagas, juga kelihatannya hebat sekali ya. Masih muda tapi sudah jadi pengusaha sukses. Orangnya juga saya lihat ramah dan sopan. Pasti dari keluarga yang baik-baik juga ya. Tante, terpandang gitu? Tanya Rania dengan nada polos penuh kekaguman. Pertanyaan itu, meskipun terdengar seperti pujian, adalah sebuah jebakan. Rania tahu, keluarga Sinta tidak terlalu mengenal latar belakang keluarga Bagas. Bagas selalu mengatakan bahwa ia sebatang kara. Orang tuanya sudah lama meninggal di kampung. Sebuah cerita yang sempurna untuk menutupi jejaknya. Ibu Sinta tampak sedikit salah tingkah. Oh, iya tentu. Keluarganya sederhana, di luar kota. Rania mengangguk-angguk seolah mengerti. Lalu ia melancarkan serangan terakhirnya. Ah, begitu. Pantas saja. Soalnya, saya lihat-lihat wajah Mas Bagas itu kok kayak nggak asing ya. Tante, familiar sekali. Rasanya seperti pernah lihat di mana gitu. Tapi di mana ya? Rania sengaja menggantung kalimatnya. Matanya menatap ke langit-langit seolah sedang berpikir keras. Ah, mungkin cuma perasaan saya saja. Mirip dengan seseorang mungkin. Hehe. Ia kemudian tersenyum manis lagi. Kalau begitu, saya duluan ya, Tante. Senang sekali bisa ketemu. Salam untuk Sinta. Ya. Rania pun mendorong trolinya, meninggalkan Ibu Sinta yang berdiri termangu di antara rak-rak keju.
Rania tidak menoleh ke belakang, tapi ia bisa merasakan tatapan wanita itu di punggungnya. Ia tahu, kata-katanya tadi telah menancap di benak wanita itu. Keluarga baik-baik, wajah familiar. Racunnya telah menyebar. Rania bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu Sinta akan pulang ke rumah dengan pikiran yang gelisah. Ia akan menelepon Sinta. Sinta, tadi Mama ketemu temanmu di supermarket. Namanya Rania. Dia baik, ramah, tapi dia bilang sesuatu yang aneh. Dia bilang, suamimu si Bagas itu wajahnya familiar sekali. Sinta, kamu sebenarnya sudah tahu betul kan latar belakang keluarga Bagas? Jangan sampai kita malu nanti. Nama baik keluarga taruhannya. Tekanan kini tidak hanya datang dari dalam rumah tangga mereka, tetapi juga dari benteng terkuat Sinta, ibunya sendiri. Sinta akan semakin terpojok, semakin menuntut kejujuran dari Bagas. Dan Bagas, yang tidak bisa memberikan kejujuran, hanya akan bisa memberikan lebih banyak kebohongan, yang pada akhirnya akan semakin menjerat mereka berdua. Beberapa hari setelah insiden di supermarket, Rania melihat buktinya. Sinta kembali aktif di media sosial. Ia mengunggah sebuah foto. Foto dirinya dan Bagas sedang tersenyum. Namun senyum mereka tampak kaku dan dipaksakan. Yang paling menarik perhatian Rania adalah keterangan fotonya. Apapun yang terjadi, akan selalu ada aku dan kamu melawan dunia. Aku cinta kamu, suamiku. Rania tersenyum sinis membaca tulisan itu. Itu bukanlah sebuah deklarasi cinta. Itu adalah sebuah teriakan putus asa. Sebuah upaya untuk meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam hati mereka tahu, dunia yang mereka bangun di atas kebohongan itu sudah mulai berguncang hebat. Retakannya sudah semakin lebar, dan Rania bisa melihatnya dengan sangat jelas. Waktu terus berjalan, membawa serta musim yang berganti. Rania membiarkan racunnya bekerja perlahan selama hampir 2 bulan. Ia tidak melakukan serangan apapun lagi. Ia hanya mengamati dari kejauhan, membiarkan paranoia dan kecurigaan menggerogoti pernikahan Sinta dan Bagas dari dalam. Ia tahu dari unggahan-unggahan Sinta yang semakin jarang dan seringkali bernada defensif, bahwa api di dalam rumah mereka masih jauh dari kata padam. Kesabarannya adalah senjatanya. Ia menunggu panggung yang tepat. Sebuah kesempatan emas untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Serangan yang akan meruntuhkan segalanya. Dan kesempatan itu datang melalui sebuah panggilan telepon dari Diana. Ran, lo apa kabar? Gue mau ngundang nih. Bulan depan, keluarganya Sinta mau ngadain acara syukuran pernikahan gede-gedean di Hotel Grand Mahakam. Lo dateng, ya? Sinta pasti seneng banget kalau lo dateng. Katanya sih sekalian mau ngenalin Bagas ke seluruh keluarga besar dan relasi bisnis mereka. Celoteh Diana tanpa jeda. Jantung Rania berhenti berdetak sejenak. Ini dia, panggung yang ia tunggu-tunggu. Sebuah acara formal, dihadiri oleh seluruh klan keluarga Sinta yang terhormat dan rekan-rekan bisnis Bagas yang penting. Sebuah acara yang dirancang untuk memamerkan pernikahan sempurna mereka dan memperkokoh status sosial mereka. Tidak ada panggung yang lebih sempurna untuk sebuah penghancuran. Wah, serius? Pasti dateng dong. Titip salam ya buat Sinta. Jawab Rania. Suaranya terdengar antusias, menyembunyikan badai yang bergemuruh di dalam dadanya. Setelah telepon ditutup, Rania duduk terdiam. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Inilah saatnya untuk mengeluarkan kartu asnya. Kartu as yang selama ini ia simpan, ia rawat, dan ia lindungi. Kartu as yang memiliki mata, hidung, dan senyum ayahnya, Bima. Namun, saat ia menatap foto putranya yang tertempel di dinding, sebersit keraguan yang menyakitkan menyelinap ke dalam hatinya. Apakah ini benar? Apakah ia berhak menyeret anaknya yang masih begitu polos ke dalam medan perang orang dewasa yang kotor ini? Ia akan mengekspos Bima pada ayah yang telah membuangnya. Pada situasi yang pasti akan penuh dengan amarah dan air mata. Ia bukan monster. Ia seorang ibu. Dan naluri pertama seorang ibu adalah melindungi anaknya dari segala mara bahaya. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Bima,
memandangi wajah mungilnya yang terlelap dalam damai. Ia mengusap rambutnya yang lebat, merasakan dilema moral yang merobek-robek hatinya. Untuk sesaat, ia ingin membatalkan semuanya. Ia ingin membawa Bima lari jauh-jauh, memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenal mereka, melupakan dendam dan rasa sakit. Tetapi kemudian, ia teringat pada semua kebohongan dan penderitaan yang telah ia alami. Ia teringat bahwa ini bukan sekadar dendam pribadi. Ini adalah perjuangan untuk mendapatkan kebenaran dan hak. Hak Bima untuk diakui. Hak Bima untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Hak Bima untuk tidak hidup selamanya dalam bayang-bayang kebohongan. Jika ia diam saja, ia tidak sedang melindungi Bima. Ia justru sedang membiarkan kejahatan itu menang, membiarkan Bagas lolos begitu saja, dan secara tidak langsung mengajarkan pada Bima bahwa tidak apa-apa menjadi korban. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia tidak akan menggunakan Bima sebagai senjata untuk menyakiti. Ia akan membawa Bima sebagai bukti untuk menuntut kebenaran. Ia akan memperjuangkan kehormatan putranya. Tekadnya kembali mengeras, lebih kuat dari sebelumnya. Persiapannya untuk hari besar itu dimulai. Ia tahu ia tidak bisa menjelaskan situasinya secara gamblang pada Bima. Itu terlalu berat untuk ditanggung oleh pikiran seorang anak berusia 5 tahun. Ia harus membingkainya dengan cara yang paling lembut. Suatu sore, saat mereka sedang bermain di taman, Rania duduk di samping Bima di ayunan. "Sayang, ibu mau bicara sesuatu," katanya pelan. Bima menatapnya dengan mata bulatnya yang penuh rasa ingin tahu. "Ingatkan, Bima suka tanya tentang ayah? Bulan depan, kita akan pergi ke sebuah pesta. Dan di sana, kita mungkin akan bertemu dengan ayah Bima. Ibu mau mengenalkan Bima sama dia," kata Rania. Setiap kata terasa berat di lidahnya. Wajah Bima langsung berbinar. "Benarkah, Bu? Ayah Bima ada di sana? Ayah di mana selama ini?" Rentetan pertanyaan polos itu menghantam Rania seperti ombak. Rania menelan ludah, menahan air mata yang mendesak keluar. "Ayah selama ini bekerja sangat jauh. Sayang, ibu juga baru tahu kalau ayah sudah kembali. Bima mau kan ketemu ayah?" "Mau, Bima mau," seru Bima dengan gembira. Kegembiraan tulus di wajah putranya adalah belati yang mengiris hatinya, sekaligus bahan bakar yang menguatkan tekadnya. Ia memeluk Bima erat, membisikkan kata maaf di dalam hatinya karena harus melibatkan anaknya dalam semua ini. Selanjutnya adalah persiapan penampilan mereka. Rania tidak akan datang sebagai korban yang menyedihkan. Ia akan datang sebagai ratu yang menuntut kembali tahtanya. Ia menggunakan sisa tabungannya untuk membeli sebuah gaun yang elegan berwarna merah marun, warna yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Ia juga pergi ke salon, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama bertahun-tahun, untuk menata rambut dan wajahnya. Ia harus terlihat kuat, bermartabat, dan tak terkalahkan. Untuk Bima, ia mempersiapkannya dengan lebih teliti. Ia membongkar kembali kotak kenangannya, mencari sebuah foto lama Bagas saat masih kecil. Ia menemukannya. Bagas kecil yang berusia sekitar 5 atau 6 tahun, mengenakan kemeja kotak-kotak biru dan celana berwarna krem. Rania pergi ke pusat perbelanjaan, dan dengan sabar ia mencari setelan pakaian yang sama persis untuk Bima. Kemeja kotak-kotak biru, celana krem, dan bahkan sepatu kulit kecil yang serupa. Saat ia memakaikan baju itu pada Bima, hasilnya sungguh menakjubkan. Bima tampak seperti reinkarnasi dari ayahnya di masa kecil. Kemiripan mereka tidak mungkin lagi untuk disangkal oleh siapapun. Selain kartu as hidupnya, Rania juga menyiapkan bukti-bukti pendukung. Ia memasukkan salinan buku nikahnya dan salinan akta kelahiran Bima ke dalam sebuah amplop yang rapi, lalu menyimpannya di dalam tas tangannya yang mungil. Ia siap untuk berperang di semua lini, baik secara emosional maupun legal. Malam sebelum hari H, Rania nyaris tidak memejamkan mata. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Wanita di cermin itu tampak berbeda. Lebih tajam, lebih dingin. Namun di matanya tersimpan api yang menyala-nyala. Ia memikirkan setiap kemungkinan skenario, setiap kata yang akan ia ucapkan.
Ia tidak boleh goyah. Ia tidak boleh menangis. Ia harus menjadi batu karang. Ia mendekati ranjang dan menatap Bima yang tertidur pulas, memeluk boneka dinosaurusnya. Inilah alasannya. Inilah kekuatannya. Demi masa depan anak ini, ia rela berjalan melewati api neraka sekalipun. Esok harinya, saat senja mulai turun, mereka telah siap. Rania tampak anggun dalam gaun merah marunnya. Bima tampak sangat tampan dan menggemaskan dalam setelan kemeja kotaknya. Mereka tampak seperti ibu dan anak yang akan menghadiri sebuah perayaan keluarga yang bahagia. Tidak ada yang tahu bahwa mereka sebenarnya adalah dua prajurit yang akan berbaris menuju pertempuran paling penting dalam hidup mereka. Rania berlutut di depan Bima, merapikan kerah kemejanya. "Siap, jagoan?" tanyanya dengan senyum yang dipaksakan. Bima mengangguk semangat. "Siap, Bu. Kita mau ketemu ayah." Rania menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Perjalanan menuju Hotel Grand Mahakam terasa seperti sebuah prosesi. Setiap putaran roda mobil taksi yang mereka tumpangi seolah mendekatkan Rania pada titik kulminasi dari 5 tahun penderitaannya. Bima duduk tenang di sampingnya, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip dengan takjub. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menuju ke sebuah panggung di mana takdirnya akan ditulis ulang. Rania menggenggam tangan mungil itu, merasakan kehangatannya, dan menjadikannya sebagai sauh di tengah badai emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Saat mereka melangkah masuk ke dalam lobi hotel yang megah, lalu menuju ballroom utama, Rania merasakan gelombang intimidasi sesaat. Pilar-pilar marmer yang menjulang, karpet tebal yang meredam langkah, alunan musik orkestra yang lembut, dan lautan manusia berpenampilan necis di hadapannya. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari kesehariannya yang sederhana. Ini adalah dunia yang Bagas pilih. Dunia yang ia curi dengan mengorbankan Rania. Perasaan minder itu hanya bertahan sekejap. Segera digantikan oleh gelombang amarah dingin yang mengukuhkan tujuannya. Ia tidak datang ke sini sebagai tamu. Ia datang sebagai penagih utang. Dengan langkah yang mantap dan kepala terangkat tinggi, ia menuntun Bima masuk ke dalam ruangan. Beberapa pasang mata melirik ke arah mereka. Mungkin bertanya-tanya siapa wanita anggun bergaun merah marun ini, dan mengapa anak laki-laki yang digandengnya terlihat begitu mirip dengan sang mempelai pria yang fotonya terpajang di pintu masuk. Rania mengabaikan mereka. Ia tidak langsung membuat keributan. Itu bukan gayanya. Ia mengambil segelas jus jeruk untuk dirinya dan Bima, lalu menemukan sebuah sudut yang agak tersembunyi di dekat taman dalam ruangan, memberinya pemandangan yang jelas ke arah pelaminan tanpa terlalu menarik perhatian. Dari sana, ia mengamati. Di atas panggung yang dihiasi ribuan bunga mawar putih, Bagas dan Sinta duduk seperti raja dan ratu. Mereka tersenyum, menyalami tamu, menerima ucapan selamat, dan berfoto. Mereka memainkan peran sebagai pasangan paling bahagia di dunia dengan begitu sempurna. Rania mengamati mereka dengan tatapan seorang ahli bedah yang sedang menganalisis pasiennya. Ia bisa melihatnya. Retakan-retakan kecil yang tidak akan disadari oleh orang lain. Senyum Sinta yang tidak pernah sampai ke matanya. Cara Sinta menggenggam lengan Bagas yang sedikit terlalu erat. Seolah takut suaminya itu akan lari. Dan Bagas, di balik senyumnya yang lebar, matanya bergerak gelisah, memindai kerumunan seolah mencari sesuatu. Atau seseorang. Ia tampak seperti seorang buronan yang takut masa lalunya akan menyusul. Rania menunggu dengan sabar. Ia membiarkan mereka menikmati momen palsu mereka sedikit lebih lama. Ia membiarkan para tamu memuji-muji keserasian mereka. Membiarkan keluarga Sinta merasa bangga dengan menantu pengusaha mereka yang sukses. Semakin tinggi mereka terbang, akan semakin sakit rasanya saat ia menggunting sayap mereka. Dan momen itu pun tiba. Pembawa acara dengan suara yang antusias naik ke atas panggung. Setelah beberapa basa-basi, ia mengumumkan acara puncak malam itu. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kini tiba saatnya kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari kedua mempelai yang berbahagia. Dan sebagai pembuka, marilah kita sambut sang mempelai pria yang gagah, Bapak Bagas Karawijaya. Tepuk tangan meriah membahana. Bagas berdiri, merapikan jasnya, dan melangkah dengan penuh percaya diri ke arah mikrofon di tengah panggung.
Semua lampu sorot kini tertuju padanya. Semua tamu terdiam, siap mendengarkan pidato cinta dari sang pengantin baru. Inilah saatnya. Rania menarik napas dalam-dalam. Bima, tetap di sini sebentar ya, sayang. Jangan kemana-mana, bisiknya pada putranya. Lalu ia mulai berjalan. Ia melangkah keluar dari bayang-bayang, masuk ke dalam cahaya. Langkahnya tidak terburu-buru, anggun, dan penuh tujuan. Gaun merah marunnya seolah membelah kerumunan. Orang-orang menyingkir, memberi jalan. Tatapan mereka penuh tanya. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa wanita itu? Mengapa ia berjalan ke depan panggung di saat yang seperti ini? Di atas panggung, Bagas sudah mengangkat mikrofon ke depan bibirnya. Senyumnya terkembang. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Pertama-tama, saya ingin... Kata-katanya terhenti. Matanya menangkap sebuah gerakan. Sesosok bayangan merah yang berjalan mendekat. Matanya menyipit, mencoba mengenali. Dan kemudian, matanya bertemu dengan mata Rania. Dunia Bagas runtuh untuk kedua kalinya. Dan kali ini, disaksikan oleh ratusan pasang mata. Senyum di wajahnya membeku. Lalu perlahan luruh menjadi ekspresi horor yang tak terselubung. Warna meninggalkan wajahnya, membuatnya tampak seperti mayat hidup dalam balutan jas mahal. Mikrofon di tangannya sedikit bergetar. Ia melihat Rania, dan kemudian matanya turun, tertuju pada sosok anak kecil yang berdiri di dekatnya. Seorang anak laki-laki dengan kemeja kotak-kotak biru, yang menatapnya dengan tatapan polos. Seorang anak laki-laki yang merupakan cerminan dirinya di masa lalu. Ia membeku. Sinta, yang merasakan perubahan drastis pada atmosfer panggung, menoleh ke arah suaminya. Ia melihat wajah Bagas yang pucat pasi, lalu mengikuti arah pandangannya. Saat matanya menemukan Rania dan Bima, sebuah pekikan kecil tertahan di tenggorokannya. Ketakutan terburuknya, mimpi buruk yang menghantuinya selama berminggu-minggu, kini menjadi kenyataan. Ia ada di sini. Keheningan yang canggung dan berat menyelimuti seluruh ballroom. Musik berhenti. Para tamu saling berpandangan. Bingung. Rania berhenti sekitar 5 meter dari panggung. Ia tidak perlu mendekat lagi. Ia sudah merebut perhatian seluruh ruangan. Ia menatap lurus ke arah Bagas. Dan saat ia berbicara, suaranya terdengar tenang, jelas, dan mematikan. Selamat malam. Maaf, sepertinya aku mengganggu momen spesial ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu ia menoleh sedikit ke arah mempelai wanita. Selamat ya, Sinta, sahabatku. Gaunmu indah sekali malam ini. Kata, sahabatku, ia ucapkan dengan penekanan yang membuat Sinta bergidik ngeri. Kemudian, tatapannya kembali terkunci pada Bagas. Dan untukmu, katanya, suaranya kini mengandung nada baja. Suamiku, Bagaskara Wijaya. Kata, suamiku, meledak di tengah keheningan. Pekikan dan gumaman kaget terdengar dari segala penjuru. Ayah dan ibu Sinta, yang duduk di barisan depan, bangkit dari kursi mereka dengan wajah tidak percaya dan marah. Rania melanjutkan, tidak membiarkan mereka punya waktu untuk memproses. Aku lihat kamu sangat bahagia. Aku turut senang. Tapi sepertinya, ada beberapa detail kecil yang kamu lupakan sebelum memulai hidup barumu yang indah ini. Dengan gerakan yang anggun, ia membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah amplop. Yang pertama, katanya sambil mengangkat salinan buku nikah mereka. Kamu lupa memberikanku surat cerai. Karena sejauh yang aku tahu, sejauh yang catatan sipil tahu, dan sejauh yang Tuhan tahu, aku, Rania Anjani, masih istri sah MU. Jika kata, suamiku, adalah sebuah bom, maka kalimat ini adalah ledakan nuklir. Kekacauan mulai pecah. Para wartawan infotainment yang meliput acara itu mulai merangsek maju. Kamera mereka menyala-nyala. Tapi Rania belum selesai. Ia meletakkan amplop itu. Lalu ia berbalik dan berjalan lembut ke arah Bima. Ia berlutut di depan putranya, merapikan rambutnya, lalu menatap kembali ke arah panggung. Dan yang kedua,
Yang paling penting dari semuanya. Suaranya sedikit bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang benar. Kamu lupa pada putramu. Ia berdiri, lalu dengan lembut memegang bahu Bima, menuntunnya satu langkah ke depan, ke dalam sorotan cahaya. Perkenalkan pada kalian semua, kata Rania dengan suara yang kini lantang dan menggema. Ini adalah Bima Aditya, putra kandungku, dan putra kandung dari Bagaskara Wijaya. Itulah akhirnya, puncaknya. Kebenaran telah diungkapkan dalam bentuknya yang paling murni dan tak terbantahkan. Kemiripan wajah Bima dan Bagas di bawah sorotan lampu panggung menjadi bukti hidup yang menghancurkan semua kebohongan. Di atas panggung, Sinta akhirnya pecah. Ia menangis histeris. Gaunnya yang indah kini menjadi kostum dalam tragedinya sendiri. Ayah Sinta berteriak marah, menunjuk-nunjuk ke arah Bagas. Ibu Sinta pingsan di pelukan kerabatnya. Bagas hanya berdiri di sana, hancur, terhina, dan terekspos di depan seluruh dunianya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Di tengah kekacauan itu, Bima menatap ibunya, lalu menunjuk ke arah panggung dengan jarinya yang mungil. "Ibu," bisiknya dengan suara bingung. "Itu ayah." Pertanyaan polos itu, di tengah keributan, adalah suara yang paling menusuk bagi Rania. Misinya telah selesai. Pembalasannya tuntas. Ia tidak perlu berada di sana untuk melihat kehancuran total mereka. Ia kembali berlutut di depan Bima, membelakangi panggung neraka itu, dan menciptakan gelembung dunianya sendiri. "Iya, sayang. Itu dia. Nanti ibu jelaskan semuanya di rumah, ya." Bisiknya lembut. Suaranya kini kembali menjadi suara seorang ibu. "Sekarang, kita pulang." Rania berdiri, menggandeng tangan Bima erat-erat. Dengan kepala terangkat tinggi dan punggung yang lurus, ia berbalik dan berjalan keluar dari ballroom itu. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan langkah seorang pemenang. Para tamu dan wartawan membuka jalan untuknya, menatapnya dengan campuran rasa kaget, kasihan, dan kagum. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia meninggalkan puing-puing kebohongan, jeritan, dan air mata di belakangnya, melangkah menuju pintu keluar, menuju kebebasannya. Hari setelah badai terasa begitu sunyi. Apartemen kecil Rania terasa seperti sebuah kepompong yang melindunginya dari dunia luar yang kini sedang heboh membicarakan namanya. Adrenalin dari malam sebelumnya telah surut, meninggalkan rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang, namun juga sebuah perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beban seberat 5 tahun yang menghimpit dadanya kini telah terangkat. Ponselnya tidak berhenti bergetar sejak semalam. Panggilan dan pesan masuk bertubi-tubi dari Diana, teman-teman kuliah yang lain, kerabat jauh, dan nomor-nomor tak dikenal. Ia tahu berita tentang insiden di Hotel Grand Mahakam telah menyebar seperti api liar. Ia akan menjadi topik utama di akun-akun gosip, mungkin bahkan masuk ke berita online. Tapi untuk saat ini, ia tidak peduli. Ia mematikan ponselnya. Prioritasnya hanya satu, Bima. Pagi itu, ia duduk di karpet ruang tamu bersama putranya. Ini adalah percakapan tersulit yang harus ia lakukan. Ia tidak mungkin menceritakan semua detail pengkhianatan yang keji itu pada seorang anak berusia 5 tahun. Ia harus menyaring kebenaran, menyajikannya dalam porsi yang bisa diterima oleh pikiran mungil Bima. "Sayang, tentang yang semalam tentang ayah." Rania memulai dengan lembut, memegang kedua tangan Bima. Bima menatapnya dengan mata ingin tahu. "Kenapa ayah nggak ikut pulang sama kita, Bu?" Pertanyaan itu sederhana, namun jawabannya begitu rumit. Ayah itu melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Bertahun-tahun yang lalu, dia pergi dan meninggalkan ibu sendirian saat Bima masih di dalam perut. Perbuatannya itu membuat ibu sangat sedih dan marah. Jelas Rania hati-hati. Semalam, ibu hanya ingin ayah mengakui kesalahannya di depan banyak orang. Dan yang paling penting, ibu ingin dia dan semua orang tahu bahwa Bima itu ada. Bahwa Bima adalah anaknya. "Jadi ayah jahat?" tanya Bima polos. Rania menghela napas. Ayah sudah melakukan perbuatan yang sangat jahat pada ibu. Tapi Bima harus selalu ingat, apapun yang terjadi,
Itu bukan salah Bima. Bima adalah anak yang paling hebat, paling baik, dan anugerah terindah buat ibu. Ibu sangat sayang sama Bima, dan itu tidak akan pernah berubah. Ia memeluk putranya erat. Ini hanyalah awal dari percakapan panjang yang akan mereka lalui seiring Bima tumbuh dewasa. Tapi yang terpenting hari ini adalah meyakinkan Bima bahwa ia dicintai, bahwa ia utuh, dan bahwa nilainya tidak ditentukan oleh ayah yang telah menolaknya. Beberapa hari kemudian, Rania mulai menyalakan ponselnya. Seperti yang ia duga, berita tentangnya ada di mana-mana. Ia membaca sekilas beberapa judul berita, lalu menutupnya. Ia tidak tertarik pada sensasi. Yang ia cari adalah informasi. Dan informasi itu datang dari Diana, yang meneleponnya dengan suara penuh simpati bercampur semangat bergosip. Dari Diana, Rania mengetahui gambaran lengkap dari kehancuran yang ia tinggalkan. Acara syukuran itu bubar dalam kekacauan total. Keluarga Sinta, yang merasa malu dan terhina, dilaporkan langsung menyeret Bagas keluar dari hotel dan membatalkan pernikahan itu secara sepihak malam itu juga. Bagas tidak hanya kehilangan keluarga barunya, reputasinya di dunia bisnis hancur dalam semalam. Beberapa investor besar yang hadir di acara itu langsung menarik diri dari proyek-proyeknya. Perusahaannya yang ia bangun di atas kebohongan kini diambang kebangkrutan. Nasib Sinta tidak kalah tragis. Ia dikurung oleh keluarganya, terlalu malu untuk menghadapi dunia. Ia menjadi buah bibir, dicap sebagai pelakor dan pengkhianat sahabat. Kehidupannya yang gemerlap sirna dalam sekejap. Rania mendengarkan semua itu tanpa rasa gembira. Tidak ada tawa kemenangan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang tenang. Neraca alam semesta telah kembali seimbang. Bukan dirinya yang menghancurkan mereka. Mereka hancur oleh kebohongan mereka sendiri. Ia hanya menyalakan korek api. 1 bulan kemudian, surat resmi itu datang. Bukan dari Bagas, melainkan dari seorang pengacara. Surat itu pada intinya menawarkan sejumlah besar uang damai dan tunjangan bulanan untuk Bima, dengan syarat Rania menandatangani perjanjian untuk tidak pernah lagi mengungkit masalah ini di depan umum. Rania yang dulu mungkin akan langsung menerima tawaran itu demi kelangsungan hidupnya. Tapi Rania yang sekarang berbeda. Ia menolak uang damai itu. Dengan bantuan seorang pengacara pro bono yang bersimpati pada ceritanya, ia menuntut sesuatu yang lebih berharga daripada uang, pengakuan hukum. Ia menuntut tes DNA untuk membuktikan status Bima secara legal, menuntut tunjangan anak resmi yang ditetapkan oleh pengadilan, bukan uang tutup mulut. Dan ia menuntut hak asuh penuh, dengan syarat Bagas tidak diizinkan bertemu Bima sampai pengadilan memutuskan ia layak secara mental dan moral untuk menjadi seorang ayah. Ia tidak lagi bernegosiasi dari posisi seorang korban. Ia mendikte dari posisi seorang pemenang. Waktu menyembuhkan, dan waktu juga membangun. 1 tahun berlalu. Kehidupan Rania telah berubah total. Malam penghakiman di hotel itu ternyata menjadi iklan gratis terbaik untuk usaha kuenya. Pesanan membanjir. Dari para ibu yang bersimpati hingga para aktivis perempuan yang mengagumi keberaniannya. Dari usaha rumahan, ia berhasil menyewa sebuah ruko kecil dan mempekerjakan beberapa orang. Toko kue, Rania Obima, menjadi simbol dari kebangkitan dan kekuatan seorang ibu. Ia berhasil pindah dari kontrakan sempitnya ke sebuah rumah kecil dengan halaman yang cukup untuk Bima bermain bola. Ia telah menemukan kedamaian. Ia menyadari bahwa pembalasan dendam itu adalah sebuah badai yang perlu ia lewati untuk membersihkan langitnya. Tapi kebahagiaan sejati tidak terletak pada kehancuran musuh-musuhnya, melainkan pada pembangunan dunianya sendiri. Ia tidak pernah lagi mencari tahu kabar Bagas atau Sinta. Mereka adalah bab yang sudah ia tutup dan ia bakar hingga menjadi abu. Suatu sore yang cerah, Rania menemani Bima bermain layang-layang di sebuah lapangan luas. Bima, yang kini berusia 6 tahun, berlari-lari dengan tawa riang. Wajahnya memancarkan kebahagiaan murni. Ia adalah anak yang cerdas, percaya diri, dan yang terpenting, ia tahu bahwa ia sangat dicintai. Rania duduk di atas tikar, memandangi putranya. Ia teringat pada wanita hancur yang menangis di lantai kamarnya setahun yang lalu. Ia hampir tidak mengenali wanita itu lagi. Luka itu masih ada,
tentu saja, sebagai bekas pengingat. Tapi luka itu tidak lagi terasa sakit. Luka itu telah menjadi bagian dari dirinya, bagian yang membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersyukur. Ia menengadahkan wajahnya ke langit, merasakan hangatnya sinar matahari sore di kulitnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari kebohongan, bebas dari dendam. Di hadapannya, putranya tertawa di bawah langit biru yang tak berbatas. Sebuah matahari yang baru telah terbit, hanya untuk mereka berdua. Dan kali ini, Rania tahu, cahayanya akan bertahan selamanya.